Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi, proses tutup buku di akhir periode. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deputri Amanda. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati. Dalam bab siklus akuntansi, proses tutup buku di akhir periode, terdapat dua subbab. Yang pertama, proses penutupan di akhir periode, dan yang kedua, pembuatan jurnal pembalik di awal periode. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai jurnal penutup, perlu diingat kembali bahwa neraca sesungguhnya adalah laporan yang akan menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan per tanggal tertentu. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja atau performance management dan profitabilitas perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Seluruh akun neraca dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif, di mana akun-akun neraca ini tidak akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Nah, sedangkan untuk akun PRIF dan seluruh akun yang ada di dalam laporan laba rugi, yakni berupa pendapatan dan beban, memiliki sifat yang sementara atau nominal, di mana akun PRIF dan seluruh akun laba rugi ini nantinya akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi. Tempat untuk menutup akun-akun nominal dan PRIF ini adalah di jurnal penutup. Nah, jurnal penutup dapat diartikan sebagai jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup dibuat untuk memindahkan atau menutup saldo akun sementara nominal, itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi berupa pendapatan dan beban, ke akun modal melalui akun ikhtisar laba rugi, serta pemindahan akun PRIF atau dividen ke akun modal. Langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan, yakni menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Seperti yang kita tahu, saldo normal pendapatan itu kan kredit ya. Supaya kita bisa ketutup akunnya, maka akun pendapatan dipindahkan ke debit. Kemudian yang dikredit itu ikhtisar laba rugi seperti yang ada di contoh, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar 7.900.000. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat jurnal penutup adalah menutup akun beban, yakni menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan sebuah rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Bisa lihat di contoh, beban seperti yang kita tahu, beban itu saldo normalnya di debit. Nah, itu kita pindahin semua ke kredit, kemudian di debitnya itu ikhtisar laba rugi yang merupakan akumulasi dari jumlah beban-beban itu. Yang ada di contoh itu, ikhtisar laba ruginya sebesar 6.300.000 yang merupakan akumulasi dari nominal beban gaji 3.200.000, beban penyusutan 900.000, beban utilitas 800.000, beban bunga 500.000, beban iklan 400.000, beban perlengkapan 300.000, dan beban asuransi sebesar 200.000. Langkah selanjutnya adalah menutup akun ikhtisar laba rugi, yaitu menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan sebuah saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, di sini akan ada dua kondisi yang dapat terjadi. Yang pertama, laba apabila pendapatan lebih besar dari beban, dan rugi apabila beban lebih besar dari pendapatan. Seperti yang sudah dipaparkan, urutannya dalam menyusun jurnal penutup itu kan pendapatan dulu ditutup ke ikhtisar laba rugi, kemudian baru beban ditutup ke ikhtisar laba rugi. Nah, nominal ikhtisar laba rugi yang menutup pendapatan dan nominal ikhtisar laba rugi yang menutup beban itu nanti ada selisih. Nah, selisih itu bisa jadi laba atau selisih rugi. Nah, apabila laba seperti yang bisa dilihat di contoh, nanti jurnalnya akan seperti ini. Ikhtisar laba rugi debit dan modal kredit. Kenapa? Karena modal itu kalau bertambah itu dikredit. Kan laba itu menambah modal ya. Maka dari itu modal dikredit sebesar 1.600.000. Dan apabila rugi itu sebaliknya. Modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya dikredit. Karena
apabila tadi ada rugi, modalnya akan berkurang, yaitu sebesar 1.600.000. Nah, langkah yang terakhir yaitu menutup akun PRIV. PRIV itu merupakan pengambilan sebagian modal oleh pemilik usaha. Nah, biasanya usahanya itu masih berskala kecil. Menutup akun PRIV, caranya dengan memindahkan sebuah akun PRIV ke akun modal. Berbeda dengan akun sebelumnya yang ditutup ke ikhtisar laba rugi, akun PRIV ini ditutupnya ke modal karena PRIV ini mengurangi modal. Seperti yang bisa dilihat di contoh, cara menjurnalnya yaitu modal debit pada PRIV kredit. Kenapa modalnya di debit? Karena modalnya berkurang akibat pengambilan pemilik, yaitu PRIV, sebesar 800.000. Nah, kemudian ada nih contoh format jurnal penutup. Yang pertama ada tuh nama usahanya. Ini masih usaha skala kecil yang menyediakan jasa ya, yaitu bengkel. Namanya Bengkel Pelita Angkasa. Jurnal penutup. Periode akuntansinya Desember 2013. Karena jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi, maka semuanya dicatat pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini akun-akun dan nominal-nominal ini merupakan akun-akun yang sudah tadi kita buat di sebelumnya yang step by step itu, yaitu ada pendapatan pada ikhtisar, ada ikhtisar pada beban-beban, ada ikhtisar pada modal. Di sini usahanya, usaha Bengkel Pelita Angkasa ini mengalami laba ya, jadi jurnalnya itu ikhtisar pada modal, kemudian ada modal pada PRIV. Angkanya seperti yang sudah bisa dilihat. Jangan lupa setelah sudah di jurnal semua, di total untuk memastikan apakah pencatatan kita udah benar atau belum, udah balance atau belum, seperti itu. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini gunanya untuk mencatat akun-akun neraca, yaitu akun-akun yang tidak dinolkan atau tidak ditutup dalam jurnal penutup. Pengertiannya sebagai berikut. Neraca saldo penutupan adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup. Tujuannya agar dapat memastikan total saldo yang ada dalam buku besar seimbang atau sesuai dengan balance. Cara ini dibuat untuk meyakinkan akuntan atau pebisnis yang menyusun jurnal penutup supaya tidak memiliki kesalahan selisih perhitungan. Berikut merupakan contoh neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama ada nama usahanya, Bengkel Pelita Angkasa. Jenis neracanya neraca saldo setelah penutupan. Periode akuntansinya Desember 2013. Kolom-kolomnya terdiri dari kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan, yaitu akun-akun neraca terdiri dari harta, utang, dan modal. Akun-akun laba rugi tidak ada di dalam neraca saldo setelah penutupan karena semuanya telah ditutup di jurnal penutup. Total neraca saldo setelah penutupan harus seimbang atau balance. Selanjutnya, pada subbab kedua, pembuatan jurnal pembalik di awal periode. Jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian. Artinya, jika di jurnal penyesuaian ayat jurnal menunjukkan debit, maka untuk jurnal pembalik, ayat jurnal ini diletakkan di sebelah kredit. Namun, tidak semua akun pada jurnal penyesuaian dapat dibalik. Lalu, jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Artinya, perusahaan boleh membuat jurnal pembalik dan juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Dan jurnal pembalik ini biasanya dilakukan pada awal tahun. Tujuan dari jurnal pembalik yaitu untuk mencegah terjadinya pencatatan ganda pada akun-akun tertentu, dan untuk mempermudah pencatatan akuntansi dalam periode yang baru, dalam mengawasi dan membuat laporan keuangan agar akun-akun tersebut konsistensinya dapat terjaga. Fungsi dari jurnal pembalik yaitu yang pertama, untuk memudahkan pencatatan pada awal periode. Yang kedua, menyederhanakan proses pembuatan jurnal agar lebih mudah. Ini khususnya untuk perusahaan yang sering membuat jurnal dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan. Misalnya dalam menghindari pendapatan dan biaya yang sama atau berganda dalam penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Lalu terdapat 3 akun-akun tertentu yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar.
Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar disebut juga dengan beban yang dibayar kemudian. Beban ini pencatatannya dilakukan kemudian. Perlu dibuat di jurnal pembalik karena kemungkinan catatan beban tersebut akan muncul di periode selanjutnya. Contohnya itu pada beban gaji. Nah, untuk contoh kasusnya, PT Mentari membayarkan gaji karyawannya setiap tanggal 30 setiap bulan. Namun karena tanggal 30 Juli 2020 adalah hari Sabtu dan bank tutup, maka tidak dapat melakukan transaksi pengambilan dana ke bank. Dan baru dapat dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2020. Jurnal penyesuaiannya itu ditulisnya di tanggal 30 dengan keterangan beban gaji dan upah berada di debit dan hutang gaji dan upahnya berada di kredit. Sedangkan untuk jurnal pembaliknya berada di tanggal 1 dengan keterangan hutang gaji dan upah berada di debit, sedangkan beban gaji dan upahnya berada di kredit. Jadi kan tadi kan kalau di jurnal penyesuaian beban gaji dan upahnya di debit, sedangkan kalau di jurnal pembalik itu beban gaji dan upahnya berada di kredit. Jadi yang tadinya di debit jadi kredit. Lalu untuk jurnal pada saat membayarnya itu ditulisnya di tanggal 1 dengan keterangan beban gaji dan upahnya sebesar 80 juta di debit, dan karena PT Mentarinya udah bayar gaji karyawannya maka ini terdapat keterangan kas sebesar 80 juta yang berada di kredit. Selanjutnya, yang kedua beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu. Akun beban yang khususnya dibayar di muka ini maksudnya adalah akun yang sudah dibayar oleh perusahaan, tetapi transaksinya masih belum tercatat di dalam neraca, sehingga tidak ada catatan tentang beban pada periode tersebut. Contohnya pada beban sewa. Dan untuk contoh kasusnya, pada tanggal 5 Mei 2020, PD Mentari membayar sewa ruko sebesar 5 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi sewa ruko per bulannya 5 juta dibagi 12 bulan, yaitu 416 sekian. Pertama-tama itu dibuat jurnal umumnya dengan tanggal 5 Mei dengan keterangan beban sewa sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya ini ditulis di 31 Desember dengan keterangan sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000 di debit dan beban sewa sebesar 1.666.000 di kredit. Selanjutnya untuk jurnal penutup. Ini dibuatnya di tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan ikhtisar laba rugi sebesar 3.333 di debit dan beban sewa sebesar 3.333 di kredit. Lalu untuk jurnal pembaliknya itu dibuatnya di tanggal 1 Januari 2021 dengan keterangan beban sewa sebesar 1.666 di debit dan sewa dibayar di muka sebesar 1.666 di kredit. Jadi kan tadi beban sewanya kalau di jurnal penutup itu di kredit ya. Nah, sedangkan kalau di jurnal pembalik beban sewanya itu dibalik, jadinya ada di debit. Selanjutnya, yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan. Namun hingga akhir periode itu belum dicatat sebagai pendapatan. Contohnya itu akun piutang atau pendapatan bunga. Nah, untuk contoh kasusnya, maskapai penerbangan Garuda pada tanggal 1 Desember 2019 menjual tiket pesawat dengan total harga 15 juta. Sampai dengan 31 Desember 2019, harga tiket atas penumpang yang diberangkatkan itu berjumlah 9 juta. Pertama-tama itu dibuat jurnal umumnya pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan kas 15 juta di debit, lalu pendapatan tiket diterima di muka di kredit sebesar 15 juta. Nah, yang kedua dibuat jurnal penyesuaiannya dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan pendapatan tiket sebesar 6 juta di debit dan pendapatan tiket diterima di muka 6 juta di kredit. Selanjutnya dibuat jurnal pembalik tanggal 1 Januari 2020 dengan keterangan pendapatan tiket diterima di muka
6 juta di debit dan pendapatan tiket sebesar 6 juta di kredit. Tadi kan di jurnal umum transaksi pendapatan tiketnya itu diakui sebagai pendapatan tiket, sehingga akun pendapatan tiket yang diterima di muka itu dianggapnya sebagai golongan utang. Jadi perlu dibuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun yang perlu dibuat dan tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Nah, ini ada beberapa akun yang perlu dibuat jurnal pembalik, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka dengan pendekatan laba rugi. Dan yang kelima, perlengkapan dengan pendekatan laba rugi. Nah, ini perlu dibuat jurnal pembalik dengan cara di jurnal penyesuaiannya itu kan awalnya debit, lalu kalau di jurnal pembalik itu yang awalnya debit jadi kredit. Seperti itu. Lalu yang tidak perlu dibuat jurnal pembalik yaitu ada beban yang dibayar di muka dengan pendekatan neraca, lalu pendapatan diterima di muka dengan pendapatan neraca, lalu perlengkapan dengan pendekatan neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.